Kas. Jangan, kalian lupa kalau ada tugas. Loh, tugas apa? Ekonomi yang kemarin itu loh. Sistem itu loh. Sistem ekonomi? Apaan tuh? Sistem ekonomi merupakan cara suatu bangsa yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahnya dalam mengatur kehidupan perekonomian. Sistem ekonomi sendiri ada beberapa. Yang pertama yaitu ada sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi pasar. Yang ketiga, sistem ekonomi terpusat. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Dan yang terakhir yaitu sistem ekonomi Pancasila. Terus, sistem ekonomi campuran itu apaan sih? Sistemnya dicampur-campur gitu kah? Kalian mau tahu apa itu sistem ekonomi campuran? Yuk simak video ini. Sistem ekonomi yang menggabungkan aspek kapitalisme dan sosialisme. Sistem ekonomi campuran biasanya mempertahankan kepemilikan dan kendali swasta atas sebagian besar alat produksi selama di bawah aturan pemerintah. Dengan kata lain, pengertian sistem ekonomi campuran tidak menghalangi sektor swasta untuk mencari keuntungan, tetapi mengatur bisnis dan dapat menasionalisasi industri yang menyediakan barang publik. Sejarah sistem ekonomi campuran. Istilah ekonomi campuran mulai terkenal di Inggris setelah Perang Dunia Kedua. Munculnya sistem ekonomi campuran dilatar belakangi oleh permasalahan ekonomi yang berkepanjangan. Terdapat pertentangan besar antara penganut sistem ekonomi pasar dengan penganut sistem ekonomi komando. Untuk itu, para ahli mencoba untuk merancang sistem ekonomi yang melibatkan masyarakat dan pemerintah di dalamnya. Terbentuklah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran sendiri tidak memiliki kelemahan yang ada pada sistem ekonomi komando maupun pasar. Seterusnya, sistem ekonomi campuran mulai diterapkan di berbagai negara berkembang. Negara yang menganut sistem ekonomi campuran. 1. Indonesia. Fase pertama disebut sebagai ekonomi Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1965. Fase kedua disebut sebagai ekonomi Orde Baru pada tahun 1996 sampai 1998. Fase ketiga sekaligus yang terakhir disebut sebagai ekonomi reformasi. 2. India. India juga termasuk negara yang menganut sistem ekonomi campuran. 3. Filipina menjadi negara selanjutnya yang menganut sistem ekonomi campuran. Angka korupsi yang terus meningkat di negara ini menyebabkan perekonomian dan kondisi politik Filipina tidak stabil. 4. Malaysia, negara yang bertetanggaan dengan Indonesia ini memiliki dua sistem ekonomi, yaitu sistem sara diri dan sistem komersil. Sistem sara diri adalah kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui kegiatan bercocok tanam dan berkebun, serta perikanan dan kehutanan. Apabila ada kelebihan produksi, akan diperjualbelikan. Sistem ekonomi campuran memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah serta pihak swasta dituntut untuk selalu aktif dan melakukan kerjasama guna menjalankan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan sistem ekonomi campuran. Yang kedua, pemerintah akan memberikan kebebasan kepada pihak swasta dalam melakukan kegiatan ekonomi, namun juga memberikan batasan apabila ada hal yang mendesak namun dibutuhkan. Nah, yang ketiga, pemerintah akan melaksanakan perencanaan, peraturan, serta kebijakan dalam mendukung perekonomian tersebut. Selanjutnya, yang keempat yaitu persaingan yang terjadi di dalam pasar akan tetap terjadi, namun masih dalam batasan yang wajar dan bersih. Yang kelima, mekanisme pada pasar dalam sistem ekonomi ini bisa menentukan jenis produk, jumlah produksi barang, serta harga jual produk-produk yang beredar. Yang terakhir yaitu pemerintah berhak mengatur dan mengelola seluruh sumber daya yang penting dan berkaitan dengan kepentingan kehidupan masyarakat umum. Sistem ekonomi campuran memiliki beberapa kelebihan, antara lain, yang pertama, pemerintah mampu melindungi kepentingan masyarakat, mencegah monopoli, serta melakukan pendistribusian barang dan jasa secara lebih adil. Yang kedua, mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga, meminimalisir adanya kerugian dari mekanisme ekonomi pasar. Yang keempat, mendorong inovasi dalam memproduksi barang dan jasa secara lebih kreatif, murah, dan inovatif. Yang kelima, mampu memberikan keuntungan bagi pihak produsen yang berhasil menciptakan efisiensi dalam bisnisnya. Hal ini juga berarti konsumen akan mendapatkan pelayanan yang terbaik untuk uang yang dikeluarkan.
kekurangan dalam sistem ekonomi campuran. Yang pertama, beban pemerintah lebih berat daripada pihak swasta. Yang kedua, kurang maksimalnya keuntungan yang didapatkan oleh pihak swasta. Yang ketiga, tidak jelasnya batasan antara hubungan pemerintah dalam perekonomian. Yang ketiga, adanya ketimpangan dalam persaingan bisnis dan tidak tepatnya dalam mengolah sumber daya alam. Yang kelima, adanya anggapan bahwa pegawai negeri lebih berkualitas tinggi daripada pegawai swasta. Yang keenam, sektor produksi akan lebih menguntungkan jika dikelola oleh pemerintah. Yang ketujuh, sulit untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan masyarakat. Nah, itu tadi merupakan video penjelasan dari apa itu sistem ekonomi campuran. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.